Di akhirat, kenangan yang paling indah di dunia adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah paling baik itu dermawan. Sebab dermawan, bila dikerjakan oleh orang keliru itu tetap benar. Sedangkan sejelek-jeleknya dosa itu pelit. Dikerjakan oleh orang benar pun tetap keliru. Bagaimana mungkin kita sedekah tidak seberapa, menganggap diri pahlawan? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki bumi tidak kita anggap pahlawan. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, telah memberi makan berbagai macam hewan, dan sampai sekarang rezeki itu belum habis, apalagi sekedar memberi makan kamu. Orang yang sudah meninggal, ia berstatus apa di masyarakat? Ya tergantung anak cucunya. Ini berbahaya sekali jika cucunya tidak bisa menjaga. Apalagi jika anak cucunya hubu dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi itu alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak untuk membawamu ke surganya. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Ia sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Salah satu kebiasaan buruk manusia, ialah suka membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dirinya. Seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Urip rasah digawe susah. Seng penting ora maksiat. Yo wis ngono wae. Hidup tidak perlu dibuat susah. Yang penting tidak maksiat. Sudah begitu saja. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ada bersamamu. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Berbuat baik pada yang berbuat baik pada kita, itu orang fasik pun seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik pada orang yang berbuat jelek pada kamu, itu baru luar biasa. Kayak apa celakanya kita, kalau bahagia menunggu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan. Sekarang orang terbiasa sujud tapi mengeluh. Sudah lelah begini, ternyata rezeki masih sulit. Kok masih enak yang tidak sujud? Artinya kamu belum melihat, sujud lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Syukur itu bisa ditandai dengan banyak senyum. Bagi saya, cemberut itu masalah besar, seperti nggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat,
bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Hidup yang keren adalah yang pola pikirannya menunggu waktu ibadah sambil melakukan kemanfaatan. Sebenarnya, jodoh itu ada pada dirimu sendiri. Mencari pasangan hidup atau menikah adalah perintah agama. Jadi, seorang meninggal dalam keadaan jomblo termasuk kategori mati syahid. Kenapa bisa? Karena dia telah gugur dalam perintahnya. Masih lebih baik punya istri judes daripada jomblo. Cari istri jangan yang kriterianya susah. Yang penting mau diajak puasa dan sholatnya menghadap ke barat atau kiblat, sudah. Perempuan tetap memiliki watak perempuan, pinginnya itu disayang dan dikasih. Misalnya, suami punya uang banyak itu inginnya diberi, dikasihi dan disayangi. Itu benar dan dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu wataknya perempuan. Mencintai ulama itu baik, tapi kalau mengatur ulama itu dosa. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Embok ya naik kelas dikit, ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika cinta agama Islam, jangan sakiti agama lain. Cinta ialah sebuah pupuk yang dapat menyuburkan segala rasa tandus pada hati. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Lawan cinta itu bukan benci, melainkan tidak peduli. Mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai. Tapi, juga harus sabar saat dilukai oleh orang yang dicintai. Carilah calon istri yang suka bercanda. Orang punya istri itu keren. Setidaknya kamu sudah tidak dinamakan jomblo. Dosa terbesar istri adalah goblokno atau membodohkan suami. Salah satu ciri wanita sholihah akhir zaman yaitu judes. Bila diberi istri cantik berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebaikannya. Bila diberi istri jelek, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan keperkasaannya. Dua-duanya harus disyukuri. Kalau sulit syukur ya harus sering-sering latihan. Punya istri cerewet jangan dicerai, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wali. Pahala bagi seorang istri itu mudah. Sangat mudah. Mencium tangan suami saja, sudah setara mencium Hajar Aswad. Ketika istri marah, terus Anda sabar. Maka itu adalah ladang pahala tanpa biaya. Kalau istri marah itu pahala paling murah. Gak usah biaya, dapat pahala. Cukup sabar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.